Lewat video ini, saya Brahma Astina akan melanjutkan pembahasan tentang penyelesaian masalah-masalah pendahuluan konduksi. Adapun tujuan segmen video ini adalah dapat menerapkan konsep-konsep yang telah dibahas pada serial segmen video pendahuluan konduksi. Nah, silahkan Anda perhatikan kasus problem 1. Jadi di sini diceritakan tentang tembaga, batangan tembaga dengan penambang simpat, nah, dengan punya lebar yang jauh daripada ketebalannya. Nah, ini kontak dengan heatsink, jadi heatsbed. Nah, bagian bawahnya sehingga temperaturnya itu bisa merata konstan. Nah, tiba-tiba di dalamnya ada pembangkitan listrik. Nah, ini ada konveksi di atasnya. Nah, sementara bagian permukaan bawah terus dijaga pada T0 ini dengan heatsink S ini. Nah, bagaimana Anda memperoleh persamaan diferensialnya dulu dari persamaan konduksi yang sifatnya umum. Nah, cocok untuk kasus ini. Jadi dalam kondisi satu dimensi, apakah ada pembangkitan panas? Tidak. Apa kondisinya transient atau tidak? Nah, itu. Bagaimana nilai konduktivitas termalnya, apa konstan atau tidak? Nah, itu akan menyederhanakan persamaan kondisi tiga dimensi untuk dari koordinat yang telah diperoleh dari sistem koordinat kartesius. Nah, ini soal yang kedua. Nah, ini ada pembangkitan panas, sudah tentu ini dengan nilai segini 2,4, terus diameternya dan densitas. Nah, panjang batang itu tidak disebutkan. Jadi anggap ini ada suatu distribusi A-nya dalam arah radial. Nah, sehingga arah analisisnya satu dimensi, nah sesuai dengan fungsi yang diberikan ini. Fungsi temperatur ini, berikan hubungan ini. Nah, dari hubungan ini Anda diminta untuk menghitung laju perpindahan panas. Di pusatnya berapa sih? Di permukaannya berapa? Nah, dari hubungan ini. Jadi hukum Fourier, heat flux sama dengan minus K dt per dr. dt per dr sama dengan 0 berapa ini? Terus di permukaan ketika R-nya sama dengan 25 mili berapa? Nah, itulah yang diajak Anda untuk mendalami. Nah, ini soal yang nomor 3. Nah, di sini ada batangan. Kalau Anda coba setelah Anda baca dulu. Nah, setidaknya ada poin-poin utama. Nah, ini ada tembaga. Copper kan ya? Coba apa sifatnya? Yang material lah, conducting rod lah, bukan nggak disebutkan secara eksplisit nggak ya, tidak ya. Di luarnya ada cladding. Nah, bagaimana hubungan kontak ini? Terus hubungan dengan konveksi di luarnya. Cladding ini ada pembangkitan panas? Tidak ada, karena jadi ini hanya konduksi. Nah di konveksi nyambung. Nah, di dalamnya ada pembangkitan panas. Nah, inilah harus Anda bisa cari hubungannya sehingga nanti arah persamaannya bisa mencari distribusi temperatur di dalam ini conducting rod ini. Itu ya, jadi itu targetnya. Nah, jadi bagaimana penerapan si batasnya? Nah, itu yang Anda coba ini pecahkan untuk kasus ini. Nah, problem nomor 4. Nah, ini kasus untuk mencari laju pembangkit panas dan temperatur serta lokasinya. Nah, ini ada ITER ya, diameternya diketahui. Ball ship ball, jadi bentuk bola ya, sphere. Bola. Nah, jadi Anda harus ini melatih menggunakan persamaan konduksi untuk sistem koordinat bola untuk kasus ini.
walaupun arahnya di sini hanya satu dimensi, arah radial. Nah, dari data-data ini maka terjadi berapa pembangkitan panasnya ya. Nah, kondisinya kan arahnya ini dianggap sudah kondisi tuna, kan ya, kondisi tuna. Nah, ini temperatur maksimumnya di mana terjadinya, berapa nilai di mana terjadinya. Nah, itu yang ditanyakan di soal ini. Nah, ini nomor 5. Jadi Anda mencoba menerapkan raca energi untuk suatu sistem bagaimana ada pengaruh radiasi dengan nilai segini. Terus pengaruh radiasi sehingga plat itu temperaturnya naik, karena temperaturnya lebih tinggi pada udara, nanti dilepaskan setelah konveksi. Jadi ada suatu temperatur kesetimbangan. Kita anggap deh di ininya, di bawah plat itu yang nempel ke tanah dianggap adiabatik untuk menyederhanakan masalahnya. Nah, ini soal nomor 6. Jadi ini hanya menekankan tentang heat rate ya, heat rate untuk konduksi ya. Jadi ada material dengan material yang beda ya, dua material itu dibandingin sehingga nanti ada hal kasusnya sama, tapi bagaimana supaya heat rate-nya jadi 75% dari komposit yang satunya. Nah, itu ya jadi nilai dengan nilai K yang beda. Nah, itu aja ya, jadi hukum Fourier, simple. Nah, ini hanya soal yang lebih mengajak anak memahami lebih lanjut definisi laju pembangkitan panas, heat flux. Nah, untuk diterapkan untuk suatu iter kawat tahan ya, yang punya panjang tertentu dan diameter tertentu. Nah, ini soal yang ke-8, problem ke-8. Jadi ini ada temperatur furnace. Nah, ada nilainya, ada losses. Terus di luarnya konveksi dengan udara nilainya tertentu, berapa tebalnya. Nah, ini jadi kita ini bisa dinding. Nah, di sininya ada gas. Nah, ini ada konveksi, konduksi, konveksi. Nah, itu jadi hubungkan dengan data yang diketahui. Nah, nomor 9 nih, aplikatif untuk solar kolektor. Jadi Anda mungkin atau jangan di rumah Anda sudah punya solar kolektor untuk memanaskan air. Nah, air untuk mandi. Nah, ini solar kolektor 5 panas segini dan punya temperatur segini. Bagian luar di belakang diisolasi. Nah, tapi ini bagian luar diisolasi dengan material ini. Jadi nggak boleh dianggap adiabatik di sini. Harus dihitung. Nah, ini temperaturnya diketahui, konveksi bagian belakang diketahui. Tentukanlah tebal isolasi supaya ruginya hanya 15%. Nah, itu jadi berapa? Nah, itu berapa itu yang di ininya? Yang dari 850 kan ya? Nah, 15%-nya dibatasin. Nah, ini ada kata 15% ini. Ya, jadi melatih. Jadi ada permukaan yang dilepas sana dari 850 itu berapa ke depan, nanti keluarnya itu yang di belakang itu 15%. Jadi itu luar ininya berapa, belakangnya 15%. Nanti 15% itu nilainya tahu, nanti carilah tebalnya. Soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir ceritanya cukup panjang. Nah, ini Anda baca dengan baik, tapi secara prinsip. Nah, ini ada sampel, ini ada iter. Nah, di sini iter ini dengan kapasitas tertentu panasnya akan mengalir kedua arah, sini dan ke sini. Nah, kita ukur temperatur di sini dan sini. Ini ukur delta T1, ini delta T1. Harusnya harganya dekat. Demikian dengan anggapan kita arah konduksi satu dimensi, jadi hubung sini dengan L, maka K-nya kita bisa peroleh. Nah, ini jadi teknik sederhana untuk menentukan konduktasi termal. Nah, itu ya, jadi
ada 10 soal. Jadi anak harus kerjakan secara tuntas, latih. Ya, ini adalah tugas mandiri dari saya. Demikianlah kajian singkat bagaimana menyelesaikan 10 soal yang telah ditayangkan tadi. Saksikan video-video kami yang lain.